No Aclarinium. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, pasti teringat dan terbayang seseorang yang mulia dan sempurna. Karena nama Nabi Muhammad telah dikagumi dan diikuti oleh miliaran orang. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang yang berhasil menyebarkan salah satu agama terbesar di dunia, yakni agama Islam. Bahkan hingga saat ini, Islam bisa dianut oleh sekitar 2 miliar orang di dunia. Kehebatannya pun telah diakui oleh seorang tokoh non-muslim yang mengarang sebuah buku berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, yakni Michael Hart. Di dalam buku itu, ia menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Michael Hart berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa, baik itu ditilik dari ukuran agama maupun ukuran lingkup duniawi. Menurut dia, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang tangguh, tulen, dan efektif. Ini terbukti setelah 14 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, atau tepat dengan tahun kedatangan Raja Abraha ke Mekah, dengan tujuan menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan gajahnya. Oleh sebab itu, tahun ini juga sering disebut tahun gajah. Beliau lahir dari ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu yang bernama Aminah binti Wahab dari suku Quraisy. Nabi Muhammad kecil sudah merasakan bagaimana sedihnya ditinggal orang-orang tersayang, karena sebelum beliau lahir saja, atau tepatnya saat masih berumur 2 bulan di kandungan, ayahandanya meninggal dunia di kota Yasrib karena sakit saat hendak berpergian untuk berperang. Beliau yatim piatu di umur 6 tahun setelah ibundanya wafat. Setelah itu, Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika diasuh oleh Abdul Muthalib, barangkali bagi Nabi Muhammad kecil, Abdul Muthalib adalah seorang yang tampak seperti ayahnya, karena beliau menyayangi Nabi Muhammad dengan rasa sayang yang amat luar biasa. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Ini berarti Nabi Muhammad hanya merasakan pengasuhan dari kakeknya selama 2 tahun. Jangka waktu yang amat sebentar, tapi sangat bermakna. Setelah wafat kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan ketika umur 9 tahun, ia diajak untuk pergi berdagang oleh Abu Thalib. Ketika di perjalanan menuju Syam, rombongan dagang bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bukhairah, dan pendeta tersebut memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa Nabi Muhammad kecil memiliki tanda-tanda kenabian dan berpesan untuk selalu menjaga keponakannya tersebut karena kelak ia akan menjadi rasul yang terakhir. Pernikahan dengan Siti Khadijah. Saat masih muda, Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya dari orang-orang di sekitarnya. Itu dikarenakan ia selalu jujur ketika berdagang, dan Nabi Muhammad pun tidak menutup-nutupi barang dagangan yang sudah rusak. Hingga kabar Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur dan pintar berdagang pun sampai ke telinga salah satu saudagar kaya raya, yakni Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah pun mempercayakan pengaturan bisnis dagangnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sukses menjalankan bisnis Siti Khadijah dengan baik, sehingga ia mampu memberikan keuntungan yang berkali-kali lipat dari biasanya. Ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad pun muncul, begitu pula sebaliknya. Lama-kelamaan, kedekatan pun terjadi. Hingga akhirnya, Nabi Muhammad yang kala itu berusia 25 tahun memutuskan untuk memperistri Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah adalah janda yang berumur 40 tahun. Turunnya wahyu pertama.
Di umurnya yang 40 tahun, Nabi Muhammad secara resmi diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditandai dengan turunnya wahyu, yakni 5 ayat pertama surat Al-Alaq ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Dengan resmi diangkatnya ia sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran dari Allah. Awalnya, Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang awal yang mempercayai dan mengikuti beliau adalah istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, sepupu beliau, Ali bin Abu Thalib, sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, dan seorang budak bernama Zaid bin Harits. 4 orang di atas disebut sebagai as-sabiqul awal atau orang yang paling awal menerima Islam. Setelah sekian lama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Peristiwa Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad terjadi di tahun ke-11 kenabian, dan pada tahun itu juga sering disebut dengan tahun kesedihan Nabi Muhammad karena di tahun itu Nabi Muhammad kehilangan istrinya, yakni Siti Khadijah, dan juga pamannya Abu Thalib yang wafat. Pada tahun itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memerintahkan dan mendampingi Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 guna bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Karena para pemimpin dan para pembesar kota Mekah banyak yang tidak suka dengan Islam, sehingga para pemimpin kota Mekah memerintahkan agar menyiksa siapa saja orang Islam yang tidak mau kembali ke agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala. Karena situasi yang semakin tidak kondusif, muncullah gagasan Rasul untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ini juga menjadi awal mula Rasul menyebarkan agama Islam secara besar-besaran, terutama di Jazirah Arab. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para umat Islam pun akhirnya hijrah ke kota Madinah. Di Madinah pula, Rasul memunculkan sistem pemerintahan Islam atau kekhalifahan. Wafatnya sang Rasul. Setelah berhasil menyebarkan Islam secara besar-besaran, isyarat akan dekatnya ajal Nabi dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Di Padang Arafah, saat Haji Wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Hingga di kemudian hari, Rasulullah pun jatuh sakit dan akhirnya wafat. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tahun 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Wafatnya Rasulullah meninggalkan kesedihan yang amat dalam untuk kalangan umat Islam. Selepas wafatnya Rasulullah, perjuangan Rasul pun dilanjutkan dengan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gimana video kali ini? Menarik bukan? Jika ada saran tentang pembahasan selanjutnya, ayo meluncur ke kolom komentar dan tuliskan pendapatmu di sana. See you next time, Sobat 1001 Baik.